Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini, ya petang menjelang malam, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul untuk bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya. Kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Ya. Anak-anakku sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang temanya adalah Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan. Ya, perjalanan apa? Naik ke silakan. Kalau Mi'raj? Naik ke mana? Kalau Isra? Dari min masjidil ilal, di surat apa itu ya? Ayat 1. Ada yang tahu? Innahu, alhamdulillah, ya. Ya, jadi diingat itu ayatnya ya. Surat Al-Isra ayat 1, surat ke-17 ayat 1. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-36, ya, ya. Ya. Da'watul qabaili ila din, ya. Nah, jadi kita masuk kepada pembahasan yang ke-36 di halaman ke-43 tentang dakwah Rasulullah kepada para kabilah untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Baik, ya. Ustaz bacakan, nanti Ustaz minta di antara kalian untuk membaca, ya. 1 atau 2 orang, ya. Baik. Nanti langsung ditunjuk. Jadi harus siap-siap setiap pekan itu ada yang membaca. Ya. Sebagaimana juga mungkin pelajaran-pelajaran yang lain ya disuruh membaca. Da'watul qabaili ila din. Da'watul qabaili ila din. Dhalla al-awwal, al-ula atau al-awwal. Al-awwal Zalla Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila ad-dini. Zalla Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila ad-din. Bil-lini war-rifqi. Bil-lini war-rifqi. As-tsani. Falamma ra'a shiddata inadihim wa ta'assubahum alaihi wa man'ahum nashrad din kharaja fi sanatil hadiyata asyrata minan nubuwati ilal qabaili fi aswaqihim
As-salis. Wa sara yad'uhum ila ad-dini fakana minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Ar-rabi' wa kana min aqbahihim raddan banu wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifata jama'atu Musailamatal Kadzabi. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Ustaz minta kepada kalian di antara salah satunya ya untuk membaca ya. Yang kelas 8 lagi ya yang membaca. Nah, tafadhal anta. Iqra. Naam. Pelajaran ke-36 ya, kita artikan. Barakallahu fiik. Dakwah. Ya, dakwah ya, dakwah. Al-qabail, kabilah atau suku ya. Ila kepada ad-din, agama. Da'watul qabaili ila din, dakwahnya Nabi kepada agama ya, maksudnya mengajak orang dari berbagai kabilah untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama, zallah adalah ya, ar-rasulu, rasul, asyra. Apa itu asyra? Asyra 10 sanawatin. Ya. Ini jama' atau mufrad ini? Ya. Jama' atau mufrad? Jama'. Apa mufradnya? Sanatun. Ya. Yad'u, dia memanggil atau mengajak, dia mengajak atau mendakwahkan ya. Quraisyan, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Ila, kepada ad-dini, agama, maksudnya sini agama Islam, ya, agama Islam maksudnya. Dengan bilini, dengan lin itu dengan cara halus atau warifq, rifq itu lemah lembut. Kalau ada namanya orang namanya Rifqi, nah berarti orangnya biasanya lemah lembut. Ya. Rafiq, orang yang lemah lembut. Ya. Oke, itu ya. Yang kedua, falamma, maka lamma, ketika ro'a, melihat
Ini apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Apa fi'il mudhari'nya? Nah, syiddah. Syiddah. Syiddah itu keras, ya. Inad, perlawanan. Ya. Him, mereka. Kerasnya perlawanan mereka. Wa dan ta'assubahum. Ta'assubahum. Apa istilahnya? Ta'assubah. Panasnya hati mereka, maksudnya begitu besar emosinya kepada Rasul, alaihi, kepada Rasul. Ta'assubahum, ya. Jadi panasnya hati mereka. Wa man'ah, dari kata mana'a yamna'u. Apa itu mana'ah? Mencegah, ya. Menghalangi, ya. Hum, mereka. Nashra. Nashra itu menyebarkan ad-din, agama, ya. Kharaja. Kharaja apa? Kalau dakhala lawannya kharaja. Kharaja, keluar. Ia keluar, maksudnya ini Nabi, ya, yang keluar. Fi, pada as-sanati, tahun al-hadiyata asyrata, 11, minan nubuwati, dari kenabian, min, dari kenabian, ila, kepada al-qabaili, ya. Al-qabaili jamaknya qabilah. Apa tadi qabilah? Al-qabail, suku-suku, ya. Fi, ya, aswaq. Aswaq. Apa itu aswaq? Jamaknya suq. Apa itu suq? Suq. Ya, adhabu ila suq liyashtari al-qalam, liyashtari al-kitab, liyashtari. Apa itu suq? Pasar, ya. Ya, aswaq, pasar-pasar. Barakallahu fiik. Nah, wa sara. Sara itu berjalan, ya. Yang ketiga, ya, wa dan sara, berjalan, dia berjalan. Yad'uhum, yad'u, apa tadi yad'u? Mengajar. Ini fi'il apa ini? Mudhari. Apa fi'il madhinya? Hah? Da'a, yad'u. Masdarnya apa? Da'watan. Ila, kepada ad-din, agama Islam, maksudnya. Fakana, maka atau adapun, ya, minhum,
Ya, dari mereka. Minhum itu dua kata ya, digabung. Minhum, dari mereka. Man, siapa ya? Yaruddu. Radda yaruddu. Ya, radda yaruddu. Raddan qabihan. Sebelumnya itu raddan qabihan. Apa itu radda? Menolak. Ya, menolak. Yaruddu, mereka menolak. Raddan, penolakan. Qabihan. Apa itu qabihan? Yang jelek, ya. Jelek. Yang buruk. Wa, dan minhum, dari mereka, ya. Man, siapa, ya. Yaruddu, ya, menolak. Raddan, dengan penolakan. Hasanan, ya, yang baik, ya. Rabi', yang keempat. Wa kana, dan adapun. Min, dari aqbahihim, dari kata qabih. Apa tadi qabih? Ya. Aqbahihim, ya. Mereka yang jelek, yang buruk, ya. Raddan, penolakannya. Banu Hanifah, yaitu Bani Hanifah. Jama'atu, apa itu jamaah? Kelompok, ya. Jamaah, ya. Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab artinya pendusta, ya. Musailamah, nama orang Musailamah al-Kadzab. Kenapa dikatakan pendusta? Karena dia nanti itu mengaku sebagai nabi palsu. Al-Kadzab, apa tadi? Pendusta. Al-Kadzab. Baik. Sekarang kita terjemahkan secara bebas, ya. Pelajaran ke-36. Pelajaran ke-36. Da'watul qabaili ila dini. Da'watul qabaili ila dini. Dakwah Rasulullah kepada para kabilah. Dakwah Rasulullah kepada para kabilah. Untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Ya. Al-awwal. Al-awwal. Yang pertama. Yang pertama. Dhalla Rasulu 10 sanawatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 dari kenabian, yad'u Quraisyan ila dini. Maaf ya, bukan tahun ke-10. 10 sanawatin, selama 10 tahun, maaf ya. Jadi 10 sanawatin, selama 10 tahun. Ya. Yad'u Quraisyan ila dini. Mengajak orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam. Bilini, dengan cara halus. Warifqi, dan dengan lemah lembut. Ya. Al-Atsani, falamma ra'a shiddata inadihim, ketika beliau melihat kerasnya perlawanan orang-orang Quraisy, wa ta'assubahum alaihi,
dan begitu emosinya mereka kepada beliau. Wa man'ahum nasraddin, dan mencegah beliau untuk menyebarkan agama Islam. Kharaja fi sanatil hadiyata asyrata minan nubuwati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-11 dari kenabian, ilal qabaili, kepada orang-orang dari kabilah, fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. As-salis, yang ketiga, wasara yad'uhum ila dini, dan beliau berjalan untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Fakana minhum, maka di antara mereka man yaruddu raddan qabihan, ada yang menolak dengan penolakan yang buruk. Wa minhum man yaruddu raddan hasanan, dan di antara mereka ada yang menolak dengan cara yang baik. Ya. Rabi', wa kana min aqbahihim, dan adapun di antara mereka yang paling buruk penolakannya. Aqbahihim raddan, ya. Banu Hanifah, yaitu dari Bani Hanifah. Jama'atu Musailamatal Kazzab, yaitu kelompoknya Musailamah Al-Kazzab. Ya. Baik. Anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang saya jelaskan satu persatu. Jadi setelah Nabi melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak di antara orang-orang yang dulunya mereka itu Islam, kemudian keluar dari Islam karena tidak percaya lagi dengan Nabi, karena ya dianggap itu tidak masuk di akal. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu hanya semalam, ya. Tapi Nabi memberikan menjelaskan untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah satu kebenaran. Banyak kalau kita nanti bisa baca nanti di kitab-kitab sirah, ya, Nabi menjelaskan, di antaranya Nabi memberikan penjelasan bahwa nanti ada kabilah dari yang datang dari Masjid Aqsa, itu dari Palestina, itu datang pada hari kesekian ke Mekah, dan ternyata itu betul. Dan Nabi juga ditanya oleh orang Arab ketika itu, bagaimana itu modelnya Masjid Aqsa? Ya, nanti kemudian malaikat Jibril, ya, datang untuk memberikan gambaran kepada Nabi tentang bagaimana itu modelnya Masjid Al-Aqsa. Jadi malaikat itu datang, ya. Jadi ibarat kalau kita sekarang kayak televisi, ya, kayak televisi begitu, ya, Nabi diperlihatkan langsung di depannya bahwa beginilah modelnya Masjid Al-Aqsa, berapa tiangnya, itu dijelaskan. Dan itu dibenarkan oleh orang-orang yang mendengarnya, yang pernah ke Masjid Al-Aqsa, ya. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, meskipun demikian, kemudian banyak orang yang tidak percaya, dan yang paling pertama mempercayainya adalah Abu Bakar. Maka disebut dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Nah,
Lalu kemudian beliau berdakwah untuk menemui para kabilah, para suku-suku yang ada di Arab ketika itu, ya. Zalla Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila din. Jadi Nabi itu telah melakukan dakwah selama kurang lebih 11 tahun, ya, kepada orang-orang Quraisy untuk masuk ke dalam agama mereka. Billini warifqi, dengan cara yang halus dan lemah lembut. Jadi dakwah itu harus dengan cara yang halus, lemah lembut, ya. Tidak boleh kita mendakwai orang itu dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara keras, ya. Misalnya di atas mimbar kita berteriak-teriak, ya. Ya. Kita berteriak-teriak sehingga kemudian orang itu tidak senang mendengarnya. Kita sampaikan dengan cara yang halus. Demikian juga kita mendakwahi keluarga kita, ya, saudara-saudara kita. Kita dakwai mereka dengan cara-cara yang halus, dengan cara yang lembut, ya. Begitu. Nah, itu dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, meskipun demikian, ya, falamma ra'a syiddata inadihim, ketika beliau melihat ini orang-orang kafir Quraisy ini, ya, begitu kerasnya perlawanan mereka, dengan cara yang lemah lembut pun, ya, Nabi mendapatkan perlawanan yang keras, apalagi kalau dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak yang keras, kan begitu. Nah, ini Nabi mendapatkan perlawanan yang keras dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Wa ta'assubahum alaihi, dan ini orang-orang Quraisy itu semakin emosi, semakin panas hatinya kepada Rasulullah, semakin tidak senang kepada Rasulullah, ya. Wa mana'ahum nasraddin, dan mereka berusaha bagaimanapun caranya untuk mencegah, menghalangi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah beliau. Itu yang beliau alami, ya, begitu kerasnya, ya. Ingatkan bagaimana Nabi itu berdakwah ke Taif, ya. Masih ingat? Apa yang diingat? Lempari batu. Apa lagi? Hampir digulingkan batu besar, ya. Apa lagi? Hah? Apa? Ya. Siapa yang lempar? Ya, begitulah dakwah Rasulullah, ya. Beliau dilempari batu sampai luka-luka kakinya. Sahabatnya, siapa yang menemani beliau? Zaid bin Haritsah. Itu beliau sampai luka-luka kepalanya, ya, karena berusaha melindungi Nabi dari lemparan batu-batu orang-orang Taif ketika itu. Bahkan Nabi juga mau dilempari, mau digelindingkan batu besar, batu raksasa dari tebing yang ada di kota Taif ketika itu, dan itu batu itu masih ada sampai sekarang, ya. Tapi ditahan oleh malaikat, kan, ketika itu. Allah menolong beliau. Nah, begitu banyak, ya, penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya, untuk bagaimana orang-orang Quraisy itu menghalangi beliau dari berdakwah. Maka kharaja fi sanatil hadiyati asyirata minan nubuwah ilal qabaili fil aswaqihi fi aswaqihim. Maka beliau keluar, ya, pada tahun ke-11 daripada kenabian, ya, ilal qabail, ya, menuju kepada kabilah-kabilah, suku-suku, fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Ya, kalau tadi Nabi berdakwah di rumah-rumah mereka, ya, di tetangga-tetangga, di sekitar kota Mekah. Nah, ini beliau kemudian datang lagi di pasar-pasar mereka, ya. Jadi di pasar Nabi berdakwah, ya. Nah, wasara yad'uhum ila din, dan beliau berjalan, ya, untuk mengajak orang-orang Quraisy itu ke dalam agama, Islam maksudnya, ya. Fakana minhum man yaruddu raddan qabihan, dan di antara mereka ada yang menolak ajakan beliau itu dengan cara yang jelek, dengan cara yang buruk, ya. Dicelalah, di macam-macam lah caranya, ya. Beliau dilempari lah, ya, dilempari kotoran unta dan seterusnya, kan.
Ya, karena mereka tidak senang dengan dakwahnya Rasulullah. Wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menolak dengan cara yang halus juga, dengan cara yang baik juga, ya. Artinya kan tidak semua orang menolak dengan cara yang buruk, ya. Yang buruk biasanya adalah para pemuka-pemuka kabilah, orang-orang penting atau pejabat-pejabat, biasanya mereka, ya. Tapi biasanya kalau orang-orang ya rakyat-rakyat biasa, ya biasanya mereka menolak dengan cara-cara yang baik. Ya ada juga yang kasar juga, ya. Ya tergantung itu kondisi atau karakter orangnya. Ya kalau kayak Abu Jahal ya mungkin dengan cara yang buruk. Kayak Abu Lahab dengan cara yang buruk, ya. Kalau yang lain-lain ya dengan cara yang baik menolaknya. Nah, itu perlakuan yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifah. Adapun yang paling keras penolakannya, yang paling buruk penolakannya adalah dari kalangan Bani Hanifah. Ya. Bani Hanifah ini nanti yang ya Jama'atu Musailamah Al-Kadzab, yaitu kelompoknya Musailamah Al-Kadzab. Nanti Bani Hanifah inilah yang ketika Nabi wafat, ya, mereka kemudian murtad dari Islam, dan Musailamah Al-Kadzab ini memproklamasikan dirinya sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad. Padahal dia nabi palsu, ya. Maka kemudian dia diberi gelar dengan Al-Kadzab, ya, pendusta. Jadi inilah kemudian yang nanti ketika Nabi wafat, banyak di antara orang-orang Quraisy, banyak orang-orang Arab yang mereka murtad. Murtadnya ada dua jenis. Ada yang murtad sama sekali keluar dari Islam. Yang kedua ada yang murtad, mereka tidak mau lagi membayar zakat, ya. Karena dianggap zakat sudah tidak berlaku lagi ketika Nabi sudah wafat. Yang pertama tadi, karena dianggap risalah Nabi sudah berakhir, maka mereka tidak lagi mengikuti Nabi dan mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, ya. Mereka mengikuti itu. Dan Musailamah itu ya dia juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu adalah wahyu untuk membuat masyarakat tertarik dengan dia. Dia kemudian membebaskan orang dari zakat, boleh berzina, kemudian membebaskan orang dari sholat. Ini Musailamah. Sehingga orang-orang Arab ketika itu senang, kan? Kalau yang wah betul-betul engkau Musailamah orang yang adil, ya, nabi yang adil, bayangkan begitu. Ya. Kalau orang yang suka bermaksiat suka dengan yang begitu, kan? Nah, akhirnya kemudian ya Khalifah Abu Bakar yang terpilih menjadi khalifah ketika itu, ya, diminta atau diberikan saran oleh, ya, berembuk lah, ya. Mereka bermusyawarah dengan para sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain untuk bagaimana mengatasi orang-orang Bani Hanifah yang mereka itu sudah murtad dan menghadapi Musailamah. Bukan cuma Musailamah, ada 3 orang itu yang nabi palsu ketika itu, ya. Nanti akan kita ceritakan juga kalau tidak salah di buku yang ketiga, ya. Nah, jadi lalu kemudian Umar bin Khattab mengusulkan supaya memerangi mereka. Umar mengusulkan jangan perangi mereka. Abu Bakar mengusulkan untuk memerangi mereka. Bayangkan. Abu Bakar itu orang yang lemah lembut, ya, tapi mengusulkan untuk memerangi orang-orang Bani Hanifah ini. Kelompoknya Musailamah Al-Kadzab. Dia bilang, Umar, jangan mereka tetap saudara kita, ya. Mereka masih saudara kita, tidak usah diperangi. Cuma mereka salah paham saja, ya. Abu Bakar mengatakan, Umar, kamu itu jangan
keras pada masa ketika kamu masih menjadi masih kafir sebelum Islam, sementara kamu lembek ketika di masa Islam ini. Harus tegaslah, ya. Jangan lemah, jangan lembek. Itu kemungkaran, ya. Nah, akhirnya kemudian diputuskanlah Abu Bakar untuk menyerang orang-orang Bani Hanifah. Terjadilah perang yang kita sebut dengan perang Yamamah. Perang Yamamah. Ya. Yamamah. Nah, disitulah banyak di antara sahabat Nabi ya yang wafat, ya, banyak di antara sahabat yang penghafal Quran, mereka ya mati syahid ketika itu. Ya. Ada sekitar 70 orang yang mati syahid. Ya. Dan Musailamah Al-Kadzdzab ini kemudian dibunuh ya oleh Wahsy, ya. Yang dulu Wahsy ketika dia masih kafir, ya, beliau menombak Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Jadi beliau sangat menyesal, ya. Lalu kemudian beliau membalas dengan membunuh nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Itu. Begitu, ya. Kemudian wafat 70 orang. Dari situlah kemudian diusulkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Mengumpulkan Al-Qur'an, ya, dari berbagai sahabat yang menghafal. Abu Bakar mengatakan, jangan kita kumpulkan, tidak usah kita catat ini, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Umar mengatakan, bagaimana kalau habis semua itu sahabat yang menghafal Quran? Bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada umat-umat yang lain? Akhirnya dibukakanlah hatinya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain untuk membukukan Al-Quran. Dikumpulkanlah sahabat-sahabat yang menghafal Quran, kemudian dari lempengan-lempengan batu, dari kulit-kulit kulit-kulit binatang, ya, kemudian dari daun-daun kurma, ya, pelepah-pelepah kurma, jadi dikumpulkan semua dari batu-batu yang dicatat oleh sahabat yang mencatat Al-Quran. Lalu kemudian jadilah dikumpulkan. Nanti pada saat di masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu ya disusun menjadi sebuah mushaf yang kita kenal sekarang dengan mushaf Utsmani. Yang Al-Quran seperti yang kalian baca itu. Nah, itu, ya. Seandainya tidak seperti itu, mungkin kalian tidak pernah mendapatkan Al-Quran secara lengkap. Nah, begitu. Nah, lalu kesaudara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, nanti insyaallah akan kita bahas ini, ya, bagaimana dalam perang Yamamah itu, ya, memerangi Bani Hanifah. Ini Musailamah Al-Kadzdzab pernah bertamu mendatangi Rasulullah. Ketika Nabi masih hidup, dia pernah datang kepada Rasulullah, bertamu. Tapi dia kayak mengejek juga Rasulullah. Ya, dia mengaku sebagai Islam, tapi dia mengejek-ngejek Rasulullah, begitu, ya. Itu Bani Hanifah, itu Musailamah. Ternyata dia adalah orang yang nanti mendaulat dirinya sebagai nabi, ya, nabi palsu. Begitu. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira beginilah yang bisa Ustaz sampaikan. Dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan di Badu Islamil Ansar, ya. Awal mula masuk Islamnya orang-orang Ansar, ya. Apa itu Ansar? Penolong, ya, yang dari Yasrib atau Madinah sekarang. Baik, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, ya, dan membaca doa kafarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.